begitu enggak? Enggak. Begitu enggak? Ya, enggak diperhatiin berarti ya. Kasihan sama gurunya. Kasihan. Saya juga dulu guru TPA. Ada tuh bocah orang bombel. Kenapa itu terjadi? Karena di rumahnya tidak dilatih, tidak dididik dengan yang sama apa yang ada di TPA. Murni anak-anak itu ngaji di TPA doang, sampai rumah mau bisa kayak mau enggak itu dibiarkan saja. Terlebih dari itu, pelajaran intelektualnya anak-anak tidak pernah terpantau. Bagaimana anak-anak memahami agamanya sendiri, bagaimana menyikapi realita-realita pada saat ini, bahwa anak-anak tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran agama. Ini udah banyak terjadi. Itu kenapa? Faktornya adalah orang tuh. Bu, bocah, nggak bocah nih. Ada yang bisa baca Al-Quran, maknya biasa aja. Ada yang gitu di sini. Apa semuanya? Ada anak yang pintar membaca Al-Quran dari kelas 1 bertahap, berjuang dia untuk bisa Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Apresiasi daripada orang tua tidak diberikan sejatinya oleh orang tua. Kalau dijemput boleh. Yaitu tidak memberikan sesuatu untayan kata, sesuatu yang bisa membuat dia bahagia dengan Al-Qurannya itu sendiri. Tapi lihat kalau bocah sekolah ranking 1, wah diluluin. Pertanyaannya, kalau ibu-ibu udah meninggal, bapak-bapak udah meninggal, apakah itu bocah bacain matematik di atas kuburan? Apa bacain Al-Quran? Quran. Nah begini aja ya Allah nyawati ya. 1 kali 1. Ini kan yang gitu. Coba. Tetap orang tua yang dia ingat untuk kehidupan yang akan datang adalah harapan, adalah si matawayang, yaitu anak-anak kita bisa memberikan nilai pahala, nilai kebaikan yang diteruskan oleh anak kita setelah ketiadaan kita. Maka jangan menafikan bahwa anak berprestasi dengan bisa membaca Al-Quran itu merupakan kesuksesan dari seorang guru dan orang tua dalam menghantarkan anaknya. Jangan terlalu bangga kalau dia pintar matematik, jangan terlalu bangga kalau dia pintar bahasa Indonesia, tapi berbanggalah kalau dia sudah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebagus-bagusnya manusia di antara kalian adalah man ta'allama, orang yang mengajarkan, wa 'allamahu, dan mempelajari Al-Quran. Ini anak dijadiin anak yang baik nih. Kita kagak senang mana-mana. Mana tanda gak senangnya? Ya bentar. Peringatan ini nih, malam ini kata saya. Malam ini malam apa? Ahad. Malam Minggu. Sampai lupa orang ibu-ibunya banyak kecil. Karena tekan ini Pak sebenarnya. Ini itu lebaran dia. Lebaran anak-anak hasil belajar 1 tahun. Kita memperlihatkan kebanggaan mereka maju satu-satu, bacain, mengekspresikan hasil dia belajar. Tapi orang tuanya yang laki kagak ada ini. Dikit. Nggak ada apresiasinya. Ini setiap tahun begini Bapak. Setiap tahun begini. Besok ajak Bu bapaknya. Yuk kita lihat anak kita. Kalau mau ngopi di tempat sono. Gitu. Ya. Ini lebaran anak kita ini. Dia lagi melatih dirinya, membentuk karakter, memberanikan diri. Orang tuanya mencuek aja main HP. Kalau HP ada yang penting sedikit, wah buru-buru. Takut dari Singanut ya. Shopee mata komedian. Nah ini kembali lagi bahwa
Ketika anak kita dijadikan manifestasi oleh gurunya sebagai kader-kader Qur'ani, maka siogianya seorang orang tua haruslah berbangga hati karena anaknya menjadikan generasi-generasi Qur'ani yang akan datang. Itu pun sebagai wujud bahwa tanggung jawab orang tua telah terselesaikan. Bu, nih kalau ada anak kagak bisa baca Al-Quran, yang ditanya nanti itu bukan anaknya. Dalam kitab Dardir Miraj dikatakan, ketika orang tuanya soleh, sering ke masjid, emaknya sering tahajud, tapi membiarkan anak-anaknya tidak terdidik, tidak tertanam nilai-nilai agama, maka nanti di pengadilan Allah diadu. Orang tuanya pas mau jalan ke surga, wahai hambaku, nama siapa? Fulan bin Fulan, Rojene binti Rojiun, gitu. Contoh ini lah ya. Engkau kembali kepadaku dengan banyak sekali amal perbuatan yang kau perbuat, maka hakmu adalah silahkan masuk ke surgaku. Masuk tuh ibu pas lagi jalan nih. Ini dikisahkan oleh Rasul ketika Rasul Isra Mi'raj. Mak bapaknya karena dia soleh, mak bapaknya nih lagi jalan berdua mau ke surga. Anaknya dari belakang memanggil, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tar dulu. Kenapa lu tahu? Ya dengan ditanya. Saya begini, saya kagak sholat, mak bapak saya diem aja. Saya kagak bisa baca Al-Quran, mak bapak saya diem aja. Saya tidak pernah dididik, dimasukkan ke TPA, tidak pernah belajar alif-alifan dan alif beneran di TPA. Gara-gara orang tua saya sibuk, yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk sosialita. Nah ini si anak mengadu kepada, ya Allah, kalau begitu saya kagak redo mak bapak saya masuk surga lantaran saya masuk neraka. Kalau emang bisa mak bapak saya ngikut sama saya lantaran saya begini gara-gara dia. Ini gak ada takut-takutnya ya. Takut bu, orang kita lagi mau nerima duit gede, ada aja yang gangguin, itu kudunya sakit hati. Ini adalah gambaran bagaimana acuh tak acuhnya seorang tua, orang tua yang tidak memperdulikan generasi dan turunannya, baik itu dia mau Islam kek, dia kafir kek, urusan dia. Enggak begitu. Semua yang terjadi pada anak kita itu lantaran kita. Apa yang terjadi kepada anak kita itu lantaran kita. Jadi pada malam hari ini siogianya kita berbangga, banyak anak-anak kita yang sudah berhasil bisa baca Al-Quran. Yang belum, terus dukung. Jangan sekolah hujan-hujan nyampe ngaji deket-deket, datang hujan besok lagi ngaji. Tuh, awas, ucapan itu seperti itu meremehkan terhadap pengajian, itu sebagai wujud ketidakpedulian kita terhadap anak dan terhadap yayasan yang dibina oleh guru-gurunya. Kita takut anak gak bisa naik kelas, takut anak kita dikatain gak bisa pelajaran, tapi di dalam hati kita pada hari ini tidak ada rasa takut-takutnya kalau anak kita gak bisa baca Al-Quran, kalau anak kita nggak bisa sholat yang benar, kalau anak kita nggak puasa yang benar. Ini udah terjadi di mana-mana. Pada malam hari ini, usi nafsi wa iyyakum, karena anak saya juga ngaji di sini, saya menasehati diri saya, mengingatkan diri saya, khususnya dan umumnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mari kita bahu-membahu menyongsong masa depan dan demi generasi yang membaik daripada kita. Karena apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu tergantung pada sekarang.
Subhanul yaum rijalul ghad. Anak kita yang sekarang ini sebagai leadership pemimpin yang akan datang, bagaimana miniatur keluarga kita, bagaimana miniatur kampung kita. Kalau anak-anak sekarang tidak dididik dengan agama, tidaklah mustahil di kampung turunan-turunan kita banyak orang-orang kafir, banyak anak turunan kita yang pada murtadin, banyak orang-orang yang tadinya bapak-bapaknya muslim tapi anaknya melakukan nista dan dosa di mana-mana tanpa menyesali sedikit pun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini takut nggak ini, Bu? Good. Kudu terima kasih sama Pak Dudung. Ya orang mah tanda terima kasih, perhatiin gurunya. Saya dulu ini cerita ya, cerita. Kalau ngomel dulu kagak seru cerita. Tanpa amat tidur dia. Dulu saya lagi ngajar TPA jauh, naik motor ketek hujan, kudu datang gurunya, muridnya mah kagak pati. Pas datang ada 2 orang ngajarin alif bata sebulanan, sekali jalan itu 1 liter, berarti kalau pulang balik 2 liter. Digaji sama yayasan waktu itu 400.000, bensin masih 5.600. Maka itu sebulanan, belum ketilang itu. Ketilang. Kadang-kadang tengah bulan ketilang juga sama polisi kena cepet. Ya, ketilang juga sama polisi tuh. Oh, motornya butut, akhirnya nggak punya sisa. Tapi tetap ngajar sampai 8 bulan. Sampai yang kasihan bukannya saya, tapi apa? Kepala sekolah. Ya, Pak Ahmad, siang buat romana ngajar jauh, butuh tenaganya, tapi kasihan ngajar jauh, gajinya 400. Bayangin Bu, sekarang saya kemarin nanya Isrisan, gaji di MTS, ngajar di MTS belum negeri nih, ada yang namanya sertifikasi, 3 bulan sekali cair 4,5 juta. Memang kita belak-belakan aja. Belum 6 bulan sekali turun namanya infasing 10 juta. Maka total berapa? 14.500.000. Gaji sekolah taruhlah gopek per bulannya. Maka banyak. Ngajarnya seminggu sekali, cuma 5 jam. Ngajar seminggu sekali, 5 jam kali ngajar, gajinya sampai 17 juta. Tanya guru TPA, gaji tiap hari. Belum yang atuh pipis, yang atuh pup, yang atuh nangis, yang atuh lari sono, lari sini. Belum yang lagi mikirin bacaan, wah macam-macam. Gajinya cuma 600.000. Ini saya pikir-pikir tega amat nih orang tua ya. Ini ya lebaran ini Romana kagak dengerin ini. Ini yang penting apa? Dari pertama sama ini yang paling penting. Ini yang paling penting harus diperhatikan. Ya, kita patungan sebulan sekali gocap, bayar SPP 30. Patungan gocap ini mah buat gurunya. Sanggup apa enggak gitu? Kita namanya bukan patungan buat apa? Belajar hadiah kepada guru, tanda terima kasih bahwa kita nggak bisa ngajarin Al-Quran, dengan berkat beliau-beliau anak kita bisa baca Al-Quran. Pesannya yang tadi, bagaimana kalau itu bocah bisa baca Al-Quran, nanti di singgasana surganya Allah, itu anak dengan membawa Al-Quran diganti oleh Allah membawa tajul ummah, yaitu kalau raja apa namanya Pak? Mahkota. Datang tuh anak keharibaan, mak bapaknya lagi duduk, membawakan sebuah mahkota. Mahkotanya dari mana? Gara-gara dia bisa baca Al-Quran. Datang duduk bersimpul depan orang tuanya. Wahai bapakku, engkau adalah seseorang yang berjasa dalam kehidupanku. Karenamu aku ada.
Wahai ibuku, engkau adalah sosok yang paling berjasa. Karenamu aku terdidik besar dan tumbuh besar. Kini gantinya aku tidak bisa membalas semua kebaikan yang kau berikan. Aku hanya ingin memberikan sebuah mahkota atas didikan guru saya. Coba bayangin Bu, itu si anak ngomong begitu, merinding siapa dengarnya. Kita di rumah duduk, anak datang minta maaf, kayaknya hati luntur tuh, ya lemes hati. Apalagi ini anak memberikan mahkota kebanggaan nanti di surga selayaknya raja dan ratu yang diberikan mahkota oleh anaknya. Gara-gara tuh anak bisa baca Al-Quran. Ini masih kuat apa enggak? Kalau enggak masih kuat, saya turunin ini hujan. Tapi tadi lagi nahanin aja. Kalau ditahanin hujan Pak ini Pak. Jadi dan mulu dari pagi. Ya hujan gitu. Hadirin para bapak, para ibu yang kami hormati. Maka dengan ini kami mengajak, ayo antisipasi biar gurunya semangat, Pak Dudung biar gemuk, ya, rame-rame lantas, walang-walang foto, maju tak gentar. Ayo kita patungan tiap bulan, seberapanya aja buat guru biar Pak Dudung gemuk, biar Pak Dudung agak vertigo, biar Pak Dudung sehat. Siap? Siap ini? Coba pikirin, kalau ini kan banyak nih, 20, ada 150 orang, ada 3 juta, ya Pak Dudung kagak puyeng dah. Jangan dong, khusus anak kita diujarin, gak bakalan miskin. Kata Syekh Zarnuji dalam kitab Talimul Mutalim dikatakan, man arada ayyakunu ibnuhu aliman. Siapa orang yang pengen anaknya pengen jadi orang alim, pengen jadi orang pintar, bisa kalau diajarin gampang. Falyatasaddaq li alimihi, maka banyakin tuh sedekah, banyakin hadiah kepada gurunya. Ini orang-orang sama gurunya pelit banget. Anak pengen pintar tapi pelit banget, itu guru ya ini lagi berapa ikhlas. Terus dikatakan lagi, gila li alimin, ditanya seorang yang alim, al-allamah, dia menjadi ulama besar, dia menjadi profesor, doktor, ilmunya bermanfaat, ditanya bima adrobta ala ilma ya syekh, dengan apa engkau mendapatkan semua ini? Ilmu yang manfaat, ilmunya barokah, banyak orang yang mau belajar lagi sama dia. Kul bi abin goniyin, gara-gara bapak saya jadi orang kaya. Mana? Dia mau memberikan dan memperhatikan kepada gurunya. Tuh. Jadi jangan anaknya doang suruh ngaji, bapaknya dorong dengan doa dan hadiah. Jadi dorong doang. Pada dong yang sehat ya. Nah, kagak sehat itu mah. Kagak sehat. Kalau didoain mah banyak, tetap aja sakit. Yang sakit kalau kata bapak-bapak jamaah mah, karena apa kemarin? Bukan darahnya tinggi, tapi kebutuhannya yang tinggi, kemampuannya agak. Saldo rendah, bukan darah rendah, saldo rendah. Ini bukan saya mengajarkan supaya paradigma kita menjadi paradigma yang ekonomis atau orang-orang yang hitung-hitungan, bukan. Tapi sejauh ini kita kurang memperhatikan peran guru-guru di TPA. Kita beli rokok babanya sehari 2 bungkus 50.000, nggak keberatan. Emaknya beli kuota sebulan atau 2 bulan, sebulan sekali 2 kali. Dalam sebulan 2 kali belinya 100.000, nggak keberatan. Kenapa bagian yang hadiah kepada gurunya kita keberatan? Maka dari itu mari kita malam ini membangun, coba ibu-ibunya bikin komunitas, ngumpulin dana talang, dana abadi untuk guru-gurunya. Mudah-mudahan ini bisa membantu perjalanan dan bisa mendorong KBM, kegiatan belajar mengajar di TPA kita tercinta. Karena banyak sekali kebutuhan dan apa yang harus kita
adakan dalam TPA ini. Atau ada donatur, silahkan, yang bisa gedean-gedean, yang bisa kecilan-kecilan. Dan pada intinya apa yang terakhir, bahwa yang pertama kita harus punya daya empati terhadap orang-orang soleh sekitar kita. Dah segitu aja mungkin yang kami atur. Mohon maaf, ini juga bukan ceramah, ini ngomel ya, ngomel supaya semuanya girang. Karena saya lihat nih bapak-bapaknya belum kompak, anak-anak pada begini tapi bapak-bapaknya nggak ada. Padahal kalau di rumah jam begini masih jam kopi nih. Mamanya udah pingsan, anak-anaknya enggak. Supaya kita makin rame, makin syiar TPA kita, makin yuk setiap ada acara kita bareng-bareng. Siapa lagi yang meramaikan acara ini kalau bukan kita? Yang pertama, yang kedua, ya kita dukung gurunya, baik dukung secara moral atau secara materi, supaya KBM kegiatan belajar yang ada di lingkungan kita khususnya TPA Al Hidayah terus jaya sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini guru-gurunya diberikan kesabaran oleh Allah.